Halo teman, masih dengan Mbak Ati dan di season kali ini mau bahas tentang sekolah barunya. Aduh, Ya, biar Mbak Ati cerita tentang eh, apa yang membuat dia kembali mengajar, memutuskan untuk kembali menerima tawaran mengajar setelah 4,5 tahun berproses ya, berdamai dengan rasa sakitnya itu. Mbak Ti, monggo Mbak Ti. Sebentar, ngajarnya di mana sekarang? saya mengajarnya di SMK Negeri 2 Godean, masuk kabupatennya Sleman. SMK Negeri 2 2 Godean, Godean. Sleman. Itu kalau dari sini berapa kilo ya? Godean. 15 km, kurang lebihnya sekitar 15 km. Saya naik motor pagi 30 menit, Bunda. Lumayan Sampai jauh ya. kalau dijalani tiap hari lama-lama enggak Oh iya terasa iya jauh. iya, betul. Karena biasanya kalau orang Jogja itu ya, oh cedak itu 45 menit kita motoran itu masih belum sampai, dan mereka itu bilangnya cedak gitu, cedak itu dekat. Iya. Dan saya merasa juga deket walaupun teman saya itu bilang, aku aja 20 km saya disuruh ngontrak daripada ngelaju dari rumah. Aduh, kayaknya sayang kalau ngontrak sendiri. Iya, ya 15 kilo lek untuk aku juga jauh sih, tapi Mbak Ati karena udah terbiasa ya. Iya. Apa yang memutuskan Mbak Ati untuk kembali menerima tawaran mengajar? Padahal kan usaha jahitan udah lancar banget, bahkan kadang-kadang juga kewalahan. Alhamdulillah Bunda. Itu juga nggak sengaja sih Bunda. Saya kembali ke habitat awal. Itu saya tidak berniat untuk mengajar lagi, tetapi sekitar 1 tahun yang lalu saya tuh ditelepon temen yang guru di SMK. Beliau kebetulan ketua program studi di SMK 2 Godean. Beliau bilang kalau di sekolah sana itu karena ada beberapa guru yang akan pensiun sehingga kekurangan tenaga pengajar. Memang pada waktu itu dan sampai sekarang pun peraturannya sebenarnya tidak boleh mengangkat guru honorer seperti itu, tetapi karena PNS-nya pun juga tidak ada, sedangkan siswa kan nggak mungkin kalau tidak diajar, sehingga mau nggak mau harus cari GTT. Beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian saya itu masih ragu Bunda sebenarnya sampai saya bilang saya tanya suami saya dulu gitu. Terus akhirnya saya tanya suami, ya sudah nggak apa-apa dijalanin aja. Nah waktu itu ya saya tanya sama suami, yakin saya boleh ngajar gitu. Jadi saya itu malah yang nggak yakin ketika saya mau kembali gitu, karena jujur aja Bunda, waktu itu karena saya itu waktu ketika ditanya pertama itu kan saya belum belajar ikhlasnya belum sampai di puncak. Belum lulus ya? Iya, belum lulus. Sehingga waktu itu masih rasanya yang saya takutkan nanti besok kayak yang dulu. Apa yang dulu saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama gitu. Ada ketakutan yang ya, sama. Terus ya sudah, kamu masukin aja dulu lamaran gitu. Oh ya sudah Bu, saya masukin lamaran ya. Nanti saya tanya hati nurani saya aja. Besok kalau memang saya digerakkan untuk mengajar lagi, ya mudah-mudahan saya dimudahkan. Saya cuma seperti itu Bunda. Terus di bulan Desember itu akhirnya saya ditanting lah, iki gimana jadi enggak. Terus sampai saya itu menyampaikan bahwa Bu, mau cari aja yang maksudnya usianya muda gitu, yang tidak gaptek. Karena tahu sendiri ya Bunda, di mengajar di masa pandemi itu kan semua online. Iya, era digital ya. Dan saya itu tidak mengalami masa itu, sehingga jujur aja saya itu gagap teknologi benar-benar Bunda. Jadi ketika waktu itu saya sampaikan gitu, terus sama beliaunya bilang, saya nggak cari yang muda, tapi saya cari orang yang mau bekerja seperti itu. Dan saya kalau gaptek itu wong dulu juga pernah pegang seperti itu, nek belajar pasti juga akan bisa. Hanya itu beliau yang sampaikan. Terus akhirnya oh ya sudah. Terus saya tanya sama suami, Bu, karena udah ditelepon, bahkan sebenarnya nggak cuma satu sekolahan pun yang meminta saya mengajar lagi, tetapi
saya tidak sanggup kalau untuk udah sekolah. Terus akhirnya yaitu ya sudah bismillah aja sama suami, pokoknya jangan melihat uangnya, anggap aja itu untuk ibadah karena kamu sudah dapat uang dari tempat yang lain, seperti itu. Akhirnya ya udah bismillah lah, saya dikasih kesempatan untuk nabung jariah di SMK 2 Butuyan. Berarti ini masih tetap statusnya masih honorer. Iya, karena lebih nyaman itu Bunda dengan Kok pekerjaan. Kok dengan lebih nyaman? Iya, karena dengan pekerjaan yang lain itu, maksud saya begini Bunda, kalau ASN itu kan untuk izin-izin juga susah dan dibatasi juga kan jumlahnya dalam 1 tahun. Kalau GTT kan enggak, jadi nanti siapa tahu pandemiknya sudah tidak ada, kita bisa normal, Bunda ngajak saya fashion show lagi kan, saya masih bisa jalan-jalan keluar kota gitu. Iya, ini agak aneh itu ya. yang saya kangenin Bunda, saya sudah berapa lama ya tidak keluar kota. Orang di luar sana itu berlomba-lomba gimana caranya supaya mereka bisa jadi ASN. Kalau Mbak Ati beda. Sebenarnya dulu orang tua memang menginginkan seperti itu Bunda, tetapi saya pernah mencoba, bahkan tidak hanya guru SMK Bunda, saya pertama kali ikut tes itu saya dosen UNY di tahun 2003, pulang saya dari Bandung. Saya lolos tertulis Bunda, menyisihkan banyak orang, saya tinggal 5 orang saja, tetapi mungkin belum rezeki saya tidak diterima, dan waktu itu emang saya nggak pengen gitu, jadi ya biasa aja, orang lain yang pada heboh saya biasa aja gitu. Selang 3 tahun saya ditawarin, kebetulan kakaknya Bapak Pak D itu yang di Malang itu, beliau dosen di Universitas Negeri Malang. Kemudian, kamu mau nggak? Saya bisa menggunakan kesempatan dengan beliaunya menjadi dosen, saya bisa menjadi PNS di sana, jadi dosen. Tetapi ibu saya di Jogja aja ada lowongan juga, kamu daftar di Jogja aja, jangan di sana. Terus akhirnya saya juga nggak berangkat Bunda. Mungkin kalau saya ke sana saya sudah jadi PNS dengan mudah, tapi saya nggak mau, dan saya berpikirnya itu nanti kalau jatahnya orang lain, kalau itu saya ambil, saya mengambil haknya orang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau balas dendam itu saatnya saya gantian. Ketika saya dulu dihadapkan dengan seperti itu, saya tidak diterima karena seperti itu, saya bisa, tapi saya tidak mau. Bahkan sampai sekarang kalau Pak Ade ketemu itu, kowe nek wingi mau ke Malang, kamu sudah jadi PNS. Saya hanya jawab begini, nggak apa-apa Pak D, saya tidak jadi PNS, yang penting rezeki saya lebih dari PNS, seperti itu. Betul. Dan alhamdulillah Mbak Ati ini profesinya banyak. Sekarang kemarin ini punya usaha jahitan, dan usaha jahitan alhamdulillah ramai, sampai kadang-kadangnya sampai overload ya. Saya bilang gitu karena jahitanku juga sering telat dulu. Iya. Terus habis itu sekarang double profesi sebagai guru, dan ada satu lagi profesi yang tidak berbayar ya. Iya, ada satu lagi profesi yang tidak berbayar. Mbak Ati ini sering diminta sama teman-temannya untuk membersamai mereka jalan-jalan. Iki koyone profesi yang paling enak iki. Jadi Mbak Ati ini sering diajak sama orang-orang untuk jalan-jalan, bahkan Mbak Ati sampai ke Mekah itu juga tidak mengeluarkan uang. Alhamdulillah, mungkin benar itu gak? Rezeki saya Bunda. Nah ini profesi yang unik ini, makanya kalau dia bilang, oh aku lebih nyaman dari jadi guru honorer karena lebih fleksibel, lebih bisa ambil cuti kapan aja ya, mungkin karena ada kaitannya dengan profesi yang terakhir ya. Sebenarnya bukan profesi Bunda, saya hanya dimintain tolong aja, kebetulan ada yang teman, ayo pergi ke sana mau enggak? Ya sudah, ketika lihat waktunya ternyata bisa, udah ikut aja pergi Bun. Ya jadi guide lah, kayak jadi guide lah gitu. Lah ya, itu profesi terakhir. Iya, yang paling benar-benar saya menjadi pengalaman perjalanan hidup saya itu Bunda. Terakhir waktu itu ke Padang, sebenarnya yang saya antar itu masih ibu angkat saya juga, bukan orang lain, bukan orang jauh gitu. Diminta, Mbak besok ikut ya ke Padang, karena waktu itu
putranya ibu angkat saya itu yang paling ragil itu kan dapat orang Padang sehingga ada acara ke sana. Terus nguruslah semuanya. Saya seumur hidup kalau di Bandara Adi Sucipto itu sudah pernah ya Bunda. Itu di bandara yang baru, saya itu belum pernah ke sana dan saya tidak tahu nanti masuknya lewat pintunya yang mana. Saya harus print out eh, tiket di mana karena saya gaptek kan Bunda. Jadi saya tidak tahu, cuman sudah dipesankan sama adik saya online. Ini nanti harus di print out di sana Mbak. Oh iya, oke deh.